Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas R12, Prodi Akuntansi untuk mata kuliah Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Lucky Enggraini Fitri, SE MSI. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan materi yang berjudul Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama dan urutan pembacaan materi anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Jihan Fadilah dengan NIM C1C0191006. Yang kedua, Yani Rahmadani dengan NIM C1C019076. Dan yang ketiga, Zafirah Azza Hasanah dengan NIM C1C019034. Yang pertama, tentang pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung, di samping harus menata sektor real, yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan di seputar masalah uang. Bila dicermati, krisis ekonomi yang melanda Indonesia, juga belahan dunia lain, sesungguhnya dipicu oleh dua sebab utama, yang semuanya terkait dengan masalah uang. Yang pertama, persoalan mata uang, di mana nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat dengan mata uang negara lain. Misalnya rupiah terhadap dolar AS, tidak pada dirinya sendiri, sedemikian sehingga nilainya tidak pernah stabil karena bila nilai mata uang tertentu bergejolak, pasti akan mempengaruhi kestabilan mata uang tersebut. Yang kedua, kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tapi juga sebagai komoditi yang diperdagangkan dalam bursa valuta asing, dan ditarik keuntungan atau interest alias bunga atau riba dari setiap transaksi peminjaman atau penyimpanan uang. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan moneter longgar atau easy money policy. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi, disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Berkenaan dengan mata uang, uang Islam memiliki pandangan yang khas. Abdul Qadim Zalum mengatakan bahwa sistem moneter atau keuangan adalah sekumpulan kaidah pengadaan dan pengaturan keuangan dalam suatu negara. Yang paling penting dalam setiap sistem keuangan adalah penentuan satuan dasar keuangan atau al-wahdatu al-naqdiyatu al-asasiyah, di mana kepada satuan itu dinisbahkan seluruh nilai-nilai berbagai mata uang lain. Apabila satuan dasar keuangan itu adalah emas, maka sistem keuangan atau moneternya dinamakan sistem uang emas. Apabila satuan dasarnya perak, dinamakan sistem uang perak. Bila satuan dasarnya terdiri dari dua satuan mata uang, emas dan perak, dinamakan sistem dua logam. Dan bila nilai satuan mata uang tidak dihubungkan secara tetap dengan emas atau perak, baik terbuat dari logam seperti tembaga atau dibuat dari kertas, sistem keuangannya disebut sistem flat money. Yang kedua, sejarah kebijakan moneter. Sistem moneter sepanjang zaman telah mengalami banyak perkembangan. Sistem keuangan inilah yang paling banyak dilakukan studi empiris maupun historis bila dibandingkan dengan disiplin ilmu ekonomi lainnya. Sistem keuangan pada zaman Rasulullah digunakan bimetallik standar, yaitu emas dan perak atau dirham dan dinar, karena keduanya merupakan alat pembayaran yang sah dan beredar di masyarakat. Nilai tukar uang emas dan perak pada masa Rasulullah ini relatif stabil dengan nilai kurs dirham dinar 1:10. Namun demikian, stabilitas nilai kurs pernah mengalami gangguan karena adanya disequilibrium antara supply and demand.
Misalkan pada masa Bani Umayyah, rasio kurs antara dinar, dirham adalah 1:12, sedangkan pada masa Abbasiyah berada pada kisaran 1:15. Pada masa yang lain, nilai tukar dirham dinar mengalami fluktuasi dengan nilai paling rendah pada level 1:35 sampai dengan 1:50. Instabilitas dalam nilai tukar yang ini akan mengakibatkan terjadinya bad coins out of circulation atau kualitas buruk akan menggantikan uang kualitas baik. Dalam literatur konvensional, peristiwa ini disebut dengan hukum Gresham. Seperti yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Bani Mamluk pada tahun 1263 sampai 1328, di mana mata uang yang beredar tersebut dari fulus atau tembaga mendesak keberadaan uang logam emas dan perak. Oleh Ibnu Taimiyah dikatakan bahwa uang dengan kualitas rendah akan menendang keluar uang kualitas baik. Perkembangan emas sebagai standar dari uang beredar mengalami 3 kali evolusi, yaitu yang pertama the gold chain standard, di mana logam emas mulia sebagai uang yang aktif dalam peredaran. Yang kedua, the gold bullion standard, di mana logam emas sebagai parameter dalam menentukan nilai tukar uang yang beredar. Dan yang ketiga adalah the gold exchange standard atau Bretton Woods system, di mana otoritas moneter menentukan nilai tukar domestic currency dengan foreign currency yang mampu di-backup secara penuh oleh cadangan yang dimiliki. Dengan perkembangan sistem keuangan yang demikian pesat telah memunculkan uang fiduciar atau credit money, yaitu uang yang keberadaannya tidak di-backup oleh emas dan perak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum oleh dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter atau Inflation Targeting Framework, dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang atau free floating. Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang beredar atau suku bunga, dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. Baik. Saya Yani Rahmadani dengan NIM C1C019076 akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh Jihan Fadila dengan judul materi kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Berikut instrumen-instrumen kebijakan moneter dalam konvensional dan syariah. Instrumen utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar ada 4. Yang pertama, operasi pasar terbuka atau open market operation adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah atau government security. Yang kedua, fasilitas diskonto atau diskonto rate. Yang dimaksud dengan tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang menjamin ke bank sentral. Yang ketiga, ada rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibandingkan dengan yang sebelumnya.
Yang keempat ada imbauan moral atau moral persuasion. Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang, baik secara internal maupun eksternal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Hal ini disebutkan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 152 yang artinya, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Walaupun pencapaian tujuan akhirnya tidak berbeda, namun dalam pelaksanaannya secara prinsip, moneter syariah berbeda dengan yang konvensional, terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return atau suku bunga. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter, maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target atau sasaran operasionalnya. Adapun instrumen moneter syariah adalah hukum syariah. Hampir semua instrumen moneter pelaksanaan kebijakan moneter konvensional maupun surat berharga yang menjadi underlying-nya mengandung unsur bunga. Oleh karena itu, instrumen-instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga atau bank rates, discount rate, open market operation dengan sekuritas bunga yang ditetapkan di depan tidak dapat digunakan pada pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam. Tetapi sejumlah instrumen kebijakan moneter konvensional menurut sejumlah pakar ekonomi Islam masih dapat digunakan untuk mengontrol uang dan kredit, seperti reserve requirement, overall and selecting credit selling, moral suasion and change in monetary base. Secara mendasar, terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, antara lain 1. Reserve ratio adalah suatu persentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral, misalnya 5%. Jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang yang beredar, dapat menaikkan reserve ratio-nya misalnya dari 5% menjadi 20%, yang dampaknya sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit, begitu sebaliknya. Yang kedua, ada moral suasion. Bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Dampaknya, kredit dikucurkan, maka uang dapat dipompa ke dalam ekonomi. Yang ketiga, ada lending ratio. Dalam ekonomi Islam, tidak ada istilah lending atau meminjamkan. Lending ratio dalam hal ini berarti qardo hasan atau pinjaman kebaikan. Yang keempat, ada refinance ratio. Adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika refinance ratio meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat. Dan ketika refinance ratio turun, maka bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak didorong untuk memberikan pinjaman. Yang kelima, ada profit sharing ratio. Rasio bagi keuntungan atau profit sharing ratio harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat menggunakan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter, di mana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka rasio keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan. Yang keenam ada Islamic sukuk. Adalah obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak, sehingga uang yang mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi. Jadi, sukuk memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang yang beredar. Yang ketujuh, ada Government Investment Certificate. Penjualan atau pembelian sertifikat bank sentral dalam kerangka komersial disebut sebagai Treasury Bills. Instrumen ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan dijual oleh bank sentral kepada broker dalam jumlah besar, dalam jangka pendek dan berbunga meskipun kecil. Treasury bills ini tidak bisa diterima dalam Islam, maka sebagai penggantinya diterbitkan pemerintah dengan sistem bebas bunga yang disebut GIC atau Government Instrument Certificate. Certificate. 1. 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
Beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam antara lain ada 1. Mazhab pertama, Iktisaduna. Pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Tambahan pula, kredit tidak memiliki peran dalam penciptaan uang karena kredit hanya digunakan di antara para pedagang. Selain itu, peraturan pemerintah tentang surat peminjaman atau promissory notes dan instrumen negosiasi atau negotiable instruments dirancang sedemikian sehingga tidak memungkinkan penciptaan uang. Promissory notes atau bill exchange dapat diterbitkan untuk membeli barang dan jasa atau mendapatkan sejumlah dana segar, namun tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan kredit. Aturan-aturan tersebut mempengaruhi keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang berdasarkan transaksi tunai. Dalam nasi'ah atau aturan transaksi lainnya, uang yang dibayarkan atau diterima bertujuan mendapatkan komoditas atau jasa. Instrumen lain yang pada saat ini digunakan untuk mengatur jumlah peredaran uang serta mengatur tingkat suku bunga jangka pendek adalah OMO, atau jual beli surat berharga pemerintah yang belum dikenal pada awal masa pemerintahan Islam. Selain itu, tindakan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang praktik riba. Mazhab kedua atau mainstream. Tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah maksimisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Al-Quran melarang praktek penumpukan uang atau money hoarding karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecil permintaan akan uang atau money demand agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Permintaan dalam Islam dikelompokkan dalam dua motif, yaitu motif transaksi atau transaksi motif dan motif berjaga-jaga atau precautionary motif. Semakin banyak uang yang menganggur atau idle, berarti permintaan akan uang untuk berjaga-jaga atau money demand precautionary semakin besar, sedangkan semakin tinggi pajak yang dikenakan terhadap uang yang menganggur berbanding kebalik dengan permintaan akan uang untuk berjaga-jaga. Base of idle fund adalah instrumen kebijakan yang dikenakan pada semua aset produktif yang menganggur. Yang ketiga, ada mazhab ketiga atau alternatif. Sistem kebijakan moneter yang dianjurkan oleh mazhab ini adalah shuratic process, yaitu kebijakan yang diambil berdasarkan musyawarah bersama otoritas sektorial. Menurut pemikiran mazhab ini, kebijakan moneter adalah repeat games in game theory. Dalam hal ini, bentuk kurva penawaran dan permintaan akan uang mirip tambang yang melilit dengan kemiringan atau slope positif akibat knowledge-induced process dan information sharing yang baik. Menurut mazhab ini, keseimbangan di sektor moneter adalah derivasi keseimbangan di sektor real. Hai semuanya, nama saya Zafira Zasana dengan NIM C1C019034. Saya akan melanjutkan mengenai penjelasan materi dengan judul Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam yang telah disampaikan sebelumnya oleh teman saya Yani Rahmadani. Kita lanjut pada materi selanjutnya yaitu Kerangka Dasar Kebijakan Moneter. Kerangka dasar kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian monetary aggregates untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Jumlah uang beredar dalam analisis ekonomi makro memiliki pengaruh penting terhadap tingkat output perekonomian dan stabilitas harga-harga. Uang beredar yang terlalu tinggi tanpa disertai kegiatan produksi yang seimbang akan ditandai dengan naiknya tingkat harga dalam perekonomian yang sering disebut dengan inflasi. Dengan demikian, kebijakan moneter menjadi faktor penting dalam menstabilisasi
Siklus bisnis, kebijakan moneter yang dikelola dengan baik akan menghasilkan tingkat perekonomian yang stabil melalui mekanisme transmisinya pada harga dan output, yang pada akhirnya membawa efek multiplier pada variabel lain seperti tenaga kerja. Untuk melihat hubungan antara pertumbuhan jumlah uang beredar dan inflasi, terdapat dua asumsi yang dipakai. Pertama, perkembangan tingkat perputaran uang cukup stabil atau setidaknya dapat diprediksi. Kedua, dalam jangka panjang, perkembangan output atau transfer ekonomi real pada umumnya dapat dianggap konstan dan tidak dipengaruhi oleh perkembangan jumlah uang beredar, namun dipengaruhi oleh perkembangan sisi penawaran dalam perekonomian seperti jumlah produktivitas tenaga kerja, ketersediaan modal, dan kemajuan teknologi. Jalur yang bersifat langsung ini dianggap tidak dapat menjelaskan pengaruh faktor-faktor selain uang terhadap inflasi seperti suku bunga, nilai tukar, harga aset, kredit, dan ekspektasi. Dalam perkembangan selanjutnya, selain jalur moneter langsung, direct monetary channel, mekanisme transmisi pada umumnya juga terdapat jadi melalui 5 jalur lainnya, yaitu pertama, jalur suku bunga, 2, jalur nilai tukar, 3, jalur harga aset, 4, jalur kredit, dan jalur ekspektasi. Selanjutnya, peranan uang dalam kebijakan moneter. Dalam ekonomi konvensional, fungsi uang disamakan dengan komoditi sehingga menyebabkan timbulnya pasar tersendiri dengan uang yang sebagai komoditinya dan bunga sebagai harganya. Pasar ini adalah pasar moneter yang tumbuh sejajar dengan pasar real berupa pasar uang, pasar modal, pasar obligasi, pasar derivatif. Akibatnya, dalam ekonomi konvensional lebih timbul dikotomi sektor real dan moneter. Lebih jauh lagi, sistem riba, flat money, commodity money, dan pembolehan spekulasi akan menyebabkan penciptaan uang atau kartal dan giral dan tersedotnya uang di sektor moneter untuk mencari keuntungan tanpa resiko. Akibatnya, uang atau investasi yang seharusnya tersalur ke sektor real untuk tujuan produktif sebagian besar lari ke sektor moneter dan menghambat pertumbuhan bahkan menyusahkan sektor real. Selanjutnya, penciptaan uang tanpa adanya nilai tambah akan menimbulkan inflasi. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang menjadi tujuan akan terhambat. Dikotomi sektor real dan moneter tidak terjadi dalam ekonomi Islam karena absennya sistem bunga dan dilarangnya memperdagangkan uang sebagai komoditi sehingga corak ekonomi Islam adalah ekonomi sektor real dengan fungsi uang sebagai alat tukar untuk memperlancar kegiatan investasi, produksi, dan perniagaan di sektor real. Baiklah, itu dia keseluruhan dari materi dari kelompok 3, yaitu kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Kami harap kalian semua yang telah menonton video ini bisa mengerti materi yang telah kami sampaikan. Apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Apabila kalian ada pertanyaan, silakan cek di description box. Kami akan meletakkan masing-masing email pribadi kami untuk apabila kalian ada pertanyaan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.